warta jemaat terkait persiapan pelaksanaan ibadah di gereja bulan Agustus. 1. Pelaksanaan ibadah di gereja dimulai pada hari Minggu 2 Agustus tahun 2020, baik yang di Induk maupun yang di Banten. Ibadah di gereja Induk dilaksanakan 2 kali ibadah, pagi dan sore hari. Sedangkan di Banten dilaksanakan 1 kali ibadah dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak antar warga, dan cuci tangan sebelum masuk gereja, pemberian sanitizer ketika warga pulang ibadah, dan warga jemaat diharuskan mengenakan masker. 2. Penataan perjamuan kudus di GKJ Jemaat Apel Gading ditata sebagai berikut. Ibadah perjamuan kudus di Induk Tirtomarto. A. Pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kelompok Lukas dan kelompok Markus. B. Sore hari pukul 16 atau jam 4 sore, kelompok Matius dan kelompok Yohanes. 3. Ibadah perjamuan kudus di Bepantan. A. Banten Simojayan, Minggu 9 Agustus tahun 2020 pukul 6 pagi. B. Banten Telokosari, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 8 pagi. C. Banten Kalirejo, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 10 pagi. D. Banten Sidoarjo, Minggu 16 Agustus tahun 2020 pukul 7 pagi. 4. Ibadah kepatuhan keluarga di bulan Agustus masih dilaksanakan dengan sistem online. Yang berbeda adalah persembahan patuhan di bulan Agustus tidak lagi dikumpulkan oleh KRW, tetapi dibawa oleh masing-masing keluarga saat ibadah minggu, dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh majelis jemaat. 5. Persembahan warga jemaat dimohon dapat dipersiapkan dari rumah, dipersembahkan pada Tuhan dengan teknis memasukkan pada kotak persembahan yang telah disediakan sebelum memasuki gedung gereja. Persembahan yang dimasukkan dapat berupa persembahan minggu, persembahan syukur, perpuluhan, persembahan janji iman, dan persembahan-persembahan yang lain. Majelis jemaat tidak mengedarkan kantong persembahan. Prosesi penyerahan persembahan, majelis jemaat yang bertugas akan membawa kantong persembahan dari belakang atau depan pintu ke depan mimbar ketika proses persembahan. 6. Untuk anak-anak KPAR diharapkan para orang tua bisa membimbing anak-anaknya untuk bisa mengikuti ibadah online yang diterbitkan oleh Majelis Agung pada tiap minggunya. 7. Majelis jemaat diharapkan bisa mempersiapkan baki untuk penyerahan Alkitab oleh imam yang akan dilakukan prosesi penyerahan Alkitab tidak dengan menyerahkan secara langsung, tetapi di atas baki yang diambil sendiri oleh pelayan. Demikian tambahan warta jemaat.
Terima kasih atas perhatian. Semoga dapat kita lakukan ibadah yang baik di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak, keluarga milik Tuhan dimanapun. Pada sore hari ini kita bersama akan mengadakan ibadah keluarga sekaligus ibadah pecawisan untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan Perjamuan Kudus di bulan Agustus yang menjadi bulan pembangunan GKJW atau Hari Pembangunan GKJW. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Kita mengambil saat teduh dan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pecawisan Perjamuan Kudus pada sore hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247. Kita pujikan bait pertama saja, sungguh kerajaan Allah. Kita pujikan bersama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Kita dibimbing dengan sabda Tuhan, kita buka Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 1. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita baca bersama Yesaya 55 ayat 1 saja. Mari yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mari kita sambut sabda pembimbing ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 355. Kita pujikan ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Akan senang, bebas dosa hati.
hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada kita senantiasa diberikan sebagai wujud kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Karena itu kita perlu memiliki kepekaan diri untuk mendengar panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang menyelamatkan, panggilan yang menolong, panggilan yang memberikan berkat kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Mari saat ini kita berdoa untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Allah yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang senantiasa memanggil kami untuk merasakan berkat pertolongan dan kekuatan yang akan memenuhi, mencukupkan kehidupan kami. Semuanya itu menjadi kebutuhan bagi kami, ya Allah. Teristimewa untuk saat-saat sekarang ini. Kami sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan di saat-saat kami melewati waktu-waktu yang terasa begitu berat. Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Kami rasakan itu, ya Allah. Manakala kami menerima sapaan sabda-Mu yang menguatkan setiap saat. Namun demikian kami akui, seringkali kami juga merasa bahwa kami begitu tidak berdaya. Bahkan kami merasa bahwa pertolongan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sediakan, itu belum kami rasakan seutuhnya. Karena kekhawatiran dan ketakutan yang seringkali melingkupi dan memenuhi hati kami, sehingga kami seringkali juga masih merasa takut dan khawatir akan segala sesuatu, bahkan menyangkut kehidupan kami. Tuhan sediakan pertolongan Tuhan yang memberikan jaminan bagi kami sesungguhnya untuk lepas dari rasa takut dan khawatir itu. Seperti yang sebentar lagi akan kami rasakan bersama sapaan firman-Mu yang menegur, menghibur, menguatkan. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang segera akan kami terima pada saat ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua, supaya kami tetap dikuatkan dan memiliki kesabaran diri dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih ya Allah, kami siapkan hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menjadi perantara untuk menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian untuk kami dan memberikan pengajaran kepada kami semua. Bagaimana kami seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita buka sabda Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab
Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan, silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk menyimak masing-masing dalam pembacaan ayat tersebut atau perikop tersebut. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang beroleh sukacita dan berkat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan untuk pecawisan perjamuan kudus ini, karena dalam rangka hari pembangunan GKJW, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam tentang perkembangan gereja Tuhan di GKJW ini. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk menyanyi dulu dari Kidung Jemaat 257. Kita pujikan ayat 1 dan 2, Aku gereja, kau pun gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan
dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, ternyata yang disebut dengan gereja itu bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah tempat sebatas ruang atau gedung, tetapi orangnya, kita semua adalah gereja. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, perkenankan saya menyapa kembali. Selamat sore semuanya. Salam sehat, ya. Semuanya diharapkan sehat, tetap semangat, tetap memiliki kesabaran yang menjadi modal untuk kita semua dalam menjalani hari-hari kita saat ini. Kita akan mencoba untuk merenungkan firman yang mendasari pelayanan kita pada sore hari ini. Saya berikan judul, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, Selamat Donya Akhirat. Nah, jadi, selamat dunia akhirat. Ya, kita akan mencoba untuk merenungkan. Seringkali, Bapak Ibu, keluarga-keluarga milik Tuhan, kalau kita mendengar ungkapan dari seseorang yang menjadi pengharapan semua orang, maka mereka seringkali mengatakan supados selamat donya akhirat, ya, selamat di dunia dan juga di waktu yang akan datang. Nah, itu sama Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Keselamatan itu ternyata menjadi harapan semua orang. Ya. Oleh karena itu sebagian orang masih mengupayakan diri dengan berbagai macam kegiatan aktivitas yang disebut dengan selamatan. Ya. Supaya apa tujuannya? Ya, supaya selamat. Ya. Nah, jadi kata selamat atau selamat Bapak Ibu itu berarti kalis saking sambikala, ya, terhindar dari berbagai macam apa? Pencobaan, dari godaan, ya. Oleh karena itu dengan ungkapan ini menjadi pengharapan bagi semua orang, maka nama selamat ini seringkali dipakai menjadi nama diri, ya. Berbahagialah para anggota keluarga yang kemudian memiliki nama selamat, ya, karena menjadi pengharapan kalis saking sambikala, ya, jauh dari godaan, pencobaan. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin ada kepastian hidup. Pasti setiap orang menginginkan adanya kepastian hidup. Tetapi, apakah semua orang itu pada akhirnya akan mendapatkan kepastian hidup? Ya apa? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu, ya, belum tentu. Meskipun itu menjadi pengharapan, keinginan semua orang, tetapi belum tentu kepastian hidup itu akan diberikan, didapatkan oleh semua orang. Karena apa? Karena ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Ya. Jadi seperti kebanyakan orang-orang di luar sana, kita pun adalah pribadi atau kelompok yang mengharapkan adanya kepastian hidup. Bagaimana Alkitab menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, kepada setiap orang yang akhirnya mereka datang berusaha untuk hidup setia, guna untuk mendapatkan kepastian hidup.
Jadi kalau sekarang ini saudara-saudara, yang namanya penyakit, ya, gangguan ini mengglobal, mendunia. Pada akhirnya semua orang mengharapkan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan di dunia, selamat, sepatu selamat. Tetapi juga tidak sedikit mereka yang tidak selamat. Mereka yang kemudian terjangkiti dengan penyakit ini. Oleh karena itu, saudara, karena menjadi pengharapan semua orang, maka kita perlu menjalankan secara benar apa yang dapat mendukung di dalam kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi kalau sekarang kita semua dihimbau kan harus pakai masker, harus cuci tangan, harus menjaga diri, jarak dan seterusnya. Itu adalah salah satu upaya untuk kita bisa selamat dari musibah atau wabah yang sekarang ini ada. Ya. Kita pun ketika diajak untuk melihat ke depan, keselamatan kita bukan hanya terkait dengan sesuatu yang ada kini, saat ini, pada saat ini, tetapi juga memandang sebuah tujuan hidup jauh ke depan, yang dikatakan selamat dunia akhirat tadi. Jadi yang kita upayakan bukan dalam jangka waktu yang sementara, yang pendek, tetapi yang bersifat kekal, yang panjang ke depan. Kita pun perlu, saudara-saudara, untuk melihat bagaimana ketika perjalanan hidup kita ini membutuhkan keselamatan yang ditawarkan melalui ungkapan-ungkapan yang membangun, yang menuntun kita. Kalau tadi selamat di dalam dunia berarti harus mengikuti sebuah anjuran perintah dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan bimbingan. Kalau tidak manut, ya terserah. Kalau mau seenaknya sendiri, terserah. Resiko ditanggung sendiri. Tetapi kalau manut, kalau mengikuti anjuran dengan kata-kata, dengan himbauan itu, maka mereka dimungkinkan untuk mendapatkan peluang untuk selamat. Nah, saudara-saudara, di dalam upaya untuk menjemput tawaran keselamatan dari Allah, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, tentu kita telah mengenal bagaimana ketika jaminan kehidupan dan keselamatan itu diberikan oleh Allah melalui sabdanya, yang seringkali kita katakan atau kita sebut dengan firman Allah. Firman Allah, kata-kata Allah, kalam Allah, sama saja. Semuanya berasal dari firman Allah, sabda Allah. Sabda Allah yang memberi kehidupan. Kita telah mengetahui bagaimana di dalam Alkitab dituliskan banyak sekali ayat-ayat yang menuntun kita untuk berpegang kepada firman Allah atau sabda Allah. Ambil saja contohnya. Firman-Mu, pelita dan terang. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, itu adalah dituliskan di dalam Alkitab. Firman Allah adalah ketopong keselamatan. Itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Manusia hidup dari firman Allah. Itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Dan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana ketika seseorang akan mendapatkan jaminan untuk tetap hidup. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk belajar tentang bagaimana kita memaknai firman Allah yang menjamin kita untuk hidup. Saya akan mengajak panjenengan untuk semuanya untuk mengerti dari asal kata firman Allah ditulis di dalam Alkitab.
kita diajar untuk melihat ketika firman Allah itu dituliskan di dalam bahasa Ibrani dengan kata dabar, ya, dabar. Itu adalah firman Allah. Dalam tulisan dabar ini artinya secara ayatiah kata Ibrani itu hal yang ada di belakang. Firman Allah yang ditulis dalam kata dabar tadi artinya adalah hal yang ada di belakang. Apa hubungannya Bapak Ibu antara firman Allah, kata-kata Allah dengan hal yang ada di belakang? Ternyata kata itu menunjuk kepada sebuah tempat. Sebuah tempat yang ada di belakang rumah Allah. Atau dalam konteks sejarah disebut bait Allah atau bait suci. Ada sebuah ruangan yang ada di bagian belakang tempat bait suci itu disebut ruang apa? Ruang Maha Kudus. Ya. Ruang Maha Kudus. Nah, ruang yang disebut dengan ruang Maha Kudus ini itu adalah tempat di mana Allah menyatakan firman-Nya kepada hamba-Nya. Tidak sembarang orang boleh masuk. Dan setiap orang yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, mereka adalah pelayan yang siap untuk melakukan setiap firman Tuhan, firman Allah. Jadi dabar tadi adalah berarti mengandung kuasa, ya, yang serupa dengan yang mengucapkannya. Firman Allah ini mengandung kuasa yang serupa dengan yang mengucapkannya. Oleh karena itu, ketika hambanya mendapatkan firman itu, maka sama dengan firman itu adalah memiliki kuasa seperti yang mengucapkannya. Firman itu berasal dari Allah dan kuasanya itu sama. Seperti dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Ya, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya akan selalu berhasil. Akan selalu berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Kita belajar dari kata bahasa Yunani. Ketika Ibrani sudah, dabar tadi, masuk ke bahasa Yunani, perjanjian baru. Dituliskan dengan kata logos. Logos itu adalah firman Allah. Ya. Salah satu contoh di dalam Yohanes 1 ayat 1 dituliskan. Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia di dalam Kristus. Jadi, firman Allah itu adalah logos. Ya, jadi firman yang menjadi manusia, kata-kata, kalam yang menjadi manusia. Nah, kemudian yang ketiga, firman Allah ini memiliki arti yang lain lagi disebut dengan rema. Ya, seringkali kan kita mendengar ada kata rema. Apa itu rema? Yaitu kata yang diucapkan dan menjadi kenyataan. Kata yang diucapkan dan menjadi kenyataan. Yang kemudian berkembang menjadi sebuah pengakuan Kristen dan juga Injil Kristus. Jadi, di dalam Alkitab ini adalah kata-kata yang diucapkan dan menjadi kenyataan. Ya, itu adalah rema. Ya. Jadi biarlah sabda Allah menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jadi kata-kata yang menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu, saudara, setiap orang yang diutus oleh Allah, ia akan percaya dan akan menyampaikan firman Allah yang akan nyata itu. Nah, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, supaya kita semakin cetha, semakin jelas dengan firman itu, dengan kata-kata Allah, maka akan mendatangkan hidup, jaminan hidup. Saya ajak semuanya untuk mengingat sebuah
kisah nyata di dalam Alkitab tentang perjalanan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Ketika keluar dari Mesir, mereka sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Mereka mengalami krisis makan, krisis minum, krisis karena mereka sedang sangat capek. Mereka juga krisis terhadap pemimpin mereka. Mengapa, saudara? Karena perjalanan yang panjang melewati padang gurun. Tetapi Tuhan mendengar keluh kesah bangsa ini dan selalu memberikan pertolongan. Dan pertolongan itu diberikan dengan sangat nyata. Pada saat bangsa Israel ini kelaparan, Tuhan memberikan roti mana. Pada saat mereka butuh daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Pada saat mereka haus, Tuhan memberikan sumber air dan seterusnya. Tapi pertolongan Tuhan yang nyata ini dirasa belum cukup bagi bangsa Israel karena adanya banyak atau berapa tuntutan yang ingin mereka merasa harus dipenuhi. Nah, mereka mengumpat, saudara. Mereka kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka merasa menyesal dibawa oleh Musa, pimpinan mereka, keluar dari Mesir. Karena merasa mereka menjadi kelaparan dan seterusnya. Lalu karena sungut-sungut mereka, karena mereka juga melawan Allah, mereka mengumpat, maka Tuhan mendatangkan banyak ular tedung kepada gerombolan bangsa pilihan Tuhan ini, bangsa Israel ini. Ular tedung itu apa, Bapak Ibu? Ular tedung itu adalah ular yang sangat berbisa, yang dituliskan mampu menggembungkan lehernya. Ular yang sangat berbisa, yang mampu menggembungkan lehernya. Kalau di zaman kita sekarang, ular yang seperti itu adalah jenis ular apa? Ular kobra, ya, ular sendok. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa pilihan Tuhan yang jumlahnya banyak sekali itu ada di padang gurun, ular ini datang. Dan datangnya ular ini bukan kebetulan, tapi dikirimkan oleh Tuhan untuk menyerang bangsa Israel karena sudah berani melawan Allah. Sudah diberi ini minta itu, diberi itu minta ini, dan seterusnya. Banyak tuntutan. Akhirnya banyak di antara orang Israel ini yang mati karena apa? Dipatok oleh ular, digigit oleh ular ini. Lalu, saudara, bagaimana kelanjutannya? Orang Israel merasa bahwa mereka tidak berdaya dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Akhirnya mereka berteriak kepada Musa, supaya pemimpin mereka memohon kepada Tuhan, agar mereka terhindar dari gigitan ular tedung ini. Lalu Musa berdoa, Bapak Ibu sekalian. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Apa firman Allah pada saat itu? Musa disuruh apa? Membuat ular tedung dari tembaga. Lalu ditancapkan itu pada sebuah tiang di padang gurun. Dengan perintah, dengan kata-kata, dengan sabda, barang siapa yang tetap memandang kepada ular tedung buatan Musa, ular tembaga itu, meskipun mereka digigit, tapi mereka tidak akan mati. Apakah firman Allah ini tidak terbukti, Bapak Ibu? Terbukti. Bukan mereka yang memandang itu tidak digigit, mereka tetap digigit. Tapi ketika mereka tetap memandang pada ular tedung itu, ular tembaga itu, mereka akan tetap hidup. Jadi, pertolongan itu, hidup yang mereka terima oleh orang-orang Israel ini, dari mana Bapak Ibu? Dari ular atau dari Tuhan? Ya, dari Tuhan. Melalui sabdanya, melalui dafar tadi, melalui logos tadi, melalui rema tadi, yang membuat orang-orang Israel ini kemudian
menjadi selamat, bukan karena ular. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kitab Filipi pasal yang kedua, berisi tentang motivasi dari seorang Rasul Paulus dan Timotius untuk jemaat di Filipi tetap mengerjakan upaya menuju keselamatan, baik pada saat mereka didampingi oleh Rasul Paulus dan Timotius maupun tidak. Tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar kepada Allah. Nah, saudara-saudara, biasanya mari kita mencoba untuk melihat dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya mendatangkan keselamatan bagi kita, apakah upaya itu kita lakukan dengan kesetiaan, dengan takut dan gentar kepada Allah atau kepada sesuatu atau seseorang? Nah, contoh saja. Kalau kita taat kepada peraturan, Bapak Ibu, ketaatan kita itu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan seseorang atau tidak berhadapan dengan seseorang. Ya. Jadi contohnya, kalau kita pakai helm misalnya, itu untuk keselamatan siapa? Bukankah untuk keselamatan diri kita sendiri? Ya toh? Nah, kalau kita memakai helm, maka tentu alasan kita untuk menjaga keselamatan diri. Bukan karena takut kepada Pak Polisi atau yang lain. Ya, itu contohnya. Atau juga kita perlu membiasakan diri untuk tetap memiliki semangat membaca Alkitab. Baik pada saat bersama-sama beribadah dengan saudara yang lain, ataupun pada saat kita sedang sendiri. Masih tetap semangat ketika baca Alkitab sendiri atau ayas-ayasan. Meskipun kita tidak bersama-sama, sendiri pun harus tetap semangat. Karena kita lakukan bagian dari upaya untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar kepada Allah. Termasuk setiap perbuatan baik kita. Nah, saudara, mengerjakan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut, bagian dari nasihat Rasul Paulus dan Timotius kepada orang-orang Filipi. Jadi bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan kita tanpa berbantah, tanpa bersungut-sungut. Supaya nyata bahwa di dalam kehidupan kita ini tercermin kehidupan anak-anak Allah yang berbeda dengan orang-orang yang tentunya memiliki sikap di dalam Alkitab bagian tadi dikatakan angkatan yang bengkok hatinya. Ya, jadi kita akan bisa membuktikan sebagai bagian dari anak-anak Allah yang setia, begitu ya, yang mengerjakan keselamatan kita. Karena terkait dengan keselamatan ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh main-main. Ini akan berarti besar bagi kita. Kalau tidak kita kerjakan, tidak kita upayakan, kita bisa tidak selamat. Nah, yang ketiga, nasihat Rasul Paulus adalah tetap mengerjakan keselamatan kita meskipun banyak rintangan dan banyak jalan terjal menuju kepada keselamatan. Karena setiap usaha kita yang sungguh-sungguh itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya itu akan menjadi kebahagiaan kepada orang atau bagi orang yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bagian dari nasihat Rasul Paulus ini. Intinya, untuk jemaat Filipi, meskipun Rasul Paulus dan Timotius masih hadir bersama-sama dengan mereka sungguh-sungguh. Ketika Rasul Paulus dan Timotius tidak hadir, tidak ada bersama dengan jemaat Filipi, mereka juga harus tetap dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya. Demikian juga kita yang harus tetap sungguh-sungguh, meskipun tidak atau belum bisa mengadakan ibadah bersama, tetapi kita harus tetap sungguh-sungguh dalam
melakukannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama mulai dalam minggu ini, tanggal 2 Agustus, sekaligus menjadi awal kebangkitan kita untuk melaksanakan ibadah di gereja, di gedung gereja, dalam suasana yang baru yang berbeda, era new normal. Artinya bahwa saat yang tidak lagi sama dengan waktu-waktu yang kemarin, tatanan baru, ya, sesuatu yang perlu kita siapkan dengan segala macam perlengkapan yang harus dipenuhi. Ini sesuatu yang belum biasa, tetapi kita diajak untuk menjalani bagian dari upaya untuk mendapatkan apa tadi? Keselamatan. Ya, ingat, keselamatan ini berlaku dunia akhirat. Ya, kita mengupayakan keselamatan secara duniawi, tapi juga menuju kepada yang kekal. Nah, penghayatan kita dalam perjamuan kudus ini kita diajak untuk melihat gereja Tuhan yang disebut dengan GKJW, gereja kita, GKJW, Bapak Ibu sekalian. GKJW dalam perjalanan pelayanannya sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena pada saat bulan Agustus pada saat ini, tanggal 3 sampai 6 Agustus tahun 1946, itu adalah sidang sinode pertama di Mojowarno, yang ditandai dengan kebangkitan GKJW lepas dari badan sending Barat, sending Belanda. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, GKJW harus membangun diri secara mandiri, mengasuh diri sendiri, memerintah diri sendiri, mengembangkan diri sendiri. Ketika sebelumnya mendapatkan hambatan dan tantangan yang sangat luar biasa. Akhirnya GKJW mampu mewujudkan kemandiriannya sebagai bagian dari tubuh Kristus yang harus hadir di wilayah Jawa Timur untuk membangun langkah awal untuk membangun gereja Tuhan. Sampai hari ini kita semua diberkati. Oleh karena itu, saudara, perjuangan yang berat itu ketika para bapak-bapak gereja kita, para pendiri gereja GKJW ini mengalami pasang surut ketika melewati berbagai macam pencobaan, pergumulan untuk mewujudkan gereja yang mandiri. Karena apa pada saat itu? Ancaman dari penjajahan bangsa Jepang. Jadi kita sudah diingatkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu bagaimana GKJW ketika penjajahan bangsa Jepang tidak bisa ibadah di gereja. Harus sembunyi-sembunyi. Bahkan para pemimpin gereja kita GKJW banyak yang ditangkap di penjara di Jakarta. Banyak yang mati. Dan banyak juga di antara petinggi gereja ini yang meninggalkan GKJW, mendirikan persekutuan yang lain. Karena dirasa gereja ini tidak mampu eksis. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, maka penjajahan ini kemudian berakhir ketika Jepang mengungkapkan kekalahannya ketika sudah dibom. Dan akhirnya gereja berani memunculkan diri dan para pemimpin ini kembali untuk bersatu mendeklarasikan kemandirian GKJW yang menjadi tonggak sejarah pembangunan GKJW. Jadi saat itu Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan di dalam persidangan sinode itu ditandai dengan pelayanan perjamuan kudus yang disebut pembangunan atau memperingati hari pembangunan GKJW. Nah, saudara-saudara,
Setiap warga jemaat GKJW dimanapun, pada saat mereka mengawali pelayanannya untuk menghadirkan tubuh Kristus, tentu membutuhkan kesadaran diri. Membutuhkan akan pengakuan kepada Allah bahwa sesungguhnya tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu berdiri, tidak mampu eksis, tidak mampu hadir sebagai bagian dari tubuh Kristus yang sangat rentan, rawan oleh pergumulan yang berat, tidak bisa hadir melanjutkan. Tapi bersyukur sampai hari ini. Diperlukan apa Bapak Ibu sekalian? Sebuah pengakuan diri. Ada sebuah gambaran menjadi sebuah ilustrasi bagi kita, saudara, demikian. Ada seorang raja. Raja ini memasuki atau datang ke sebuah penjara. Karena dia punya kuasa, punya kekuasaan, maka raja ini datang disambut oleh para penjaga penjara, demikian juga para tahanan yang berteriak-teriak. Hai raja, bebaskanlah aku, bebaskanlah kami, karena aku tidak bersalah, karena aku merasa difitnah, karena aku merasa ditipu. Banyak dari narapidana yang berteriak kepada seorang raja ini untuk minta apa? Dibebaskan dengan mengungkapkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam perjalanannya menuruni lorong-lorong kamar penjara itu, ada seorang yang duduk diam. Dia sama sekali tidak berteriak-teriak seperti rekan-rekannya yang minta dilepaskan, dibebaskan dari penjara. Seorang ini diam, kemudian dihampiri oleh raja itu, saudara, dan ditanya, mengapa engkau tidak seperti mereka, minta untuk dibebaskan, dan menyatakan bahwa engkau tidak bersalah? Apa jawab orang tersebut, saudara? Orang itu mengatakan kepada sang raja ini, saya merasa bahwa saya layak dan pantas untuk menerima hukuman ini ya raja. Karena memang saya adalah orang yang bersalah dan saya patut untuk dihukum. Apa kata raja itu kepada para penjaga tahanan? Hai para penjaga, bukalah ruangan ini dan bebaskanlah tahanan ini. Saya takut ketika dia tetap berada di sini, dia akan mempengaruhi orang-orang yang merasa tidak bersalah yang ada di tempat ini. Bebaskanlah orang yang bersalah ini, supaya tidak mempengaruhi orang-orang yang merasa tidak bersalah. Nah, gambaran ini, saudara-saudara, memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya manusia tidak senang mengakui kekeliruan dan dosa-dosanya. Akibat dari pemberontakan yang seringkali muncul di dalam hatinya. Seperti bangsa Israel tadi. Sudah ditolong, sudah dipimpin oleh Tuhan, namun masih bersungut-sungut melawan Allah. Dan tidak mau mengakui kesalahannya. Demikian juga ketika kita seringkali tidak mampu atau tidak mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sebaliknya kita memberontak. Itu yang akan menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali seseorang berdalih bahwa merasa tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan. Maka tidak apa-apa kalau mereka memberontak. Maka tidak apa-apa ketika mereka melakukan kesalahan. Itu menjadi sebuah pembelaan diri. Hanya dibutuhkan sekarang Bapak Ibu sekalian, kesadaran diri, pengakuan diri yang membuat kita, manusia, berani untuk mengakui dosanya, untuk membuka pintu keselamatan bagi dirinya, seperti yang raja lakukan untuk orang yang dibebaskan dari tahanan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dibebaskan oleh Tuhan.
Jikalau kita secara terus-menerus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka setiap orang yang mengaku diri di hadapan Tuhan karena dia telah berdosa dan bersalah, maka mereka akan dilayakkan oleh Tuhan menjadi bagian dari alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita. Dan karena sukacita yang besar bagi keluarga besar GKJW pada saat ini, saudara, kita juga diajak membangun GKJW. Bapak Ibu sekalian, dalam perjamuan kudus yang kita lakukan dalam rangka hari pembangunan GKJW, panjenengan diberikan kehormatan istimewa untuk mewujudkan panggilan Tuhan membangun gereja Tuhan melalui Majelis Agung. Panjenengan keluarga-keluarga mungkin sudah, mudah-mudahan semuanya sudah menerima amplop persembahan hari pembangunan GKJW yang berwarna biru. Atau mungkin yang tidak kebagian, tidak usah berwarna biru pun sama. Nanti akan menjadi persembahan syukur kita dalam perjamuan kudus. Jadi nanti akan dihimpun, itu akan kita kirimkan bersama-sama dengan jemaat GKJW. Yang fungsinya adalah untuk revitalisasi Balwiyoto Majelis Agung. Ya, jadi revitalisasi adalah untuk membangun sarana-prasarana yang saat ini akan dibutuhkan untuk mendukung pelayanan GKJW semakin hari semakin lebih baik. Jadi nanti dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu disediakan 2 kali ungkapan syukur persembahan. Yang pertama adalah persembahan ibadah minggu, persembahan ibadah. Yang kedua adalah persembahan syukur perjamuan kudus dalam rangka hari pembangunan GKJW. Lalu saudara, seperti rema, kata-kata yang menjadi kenyataan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Demikian juga seluruh warga jemaat GKJW diajak untuk mau mengekspresikan ungkapan syukurnya, tindakan nyata untuk menolong, membantu mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Yang kedua menjadi sebuah himbauan untuk kita, Bapak Ibu, warga jemaat Ampel Gading. Saat ini kita sedang bergumul dengan masalah yang aktual, yang nyata, yaitu tentang keselamatan dari penularan virus. Rumah sakit GKJW adalah sarana pelayanan gereja Tuhan yang nyata. Apa yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Kita tentu sampai hari ini juga merasa membutuhkan kebutuhan untuk mencukupkan diri kita. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan kita masih ada peluang yang dapat kita lakukan. MD Malang 4, Bapak Ibu sekalian, punya kesepakatan untuk mendukung yayasan GKJW, khususnya rumah sakit GKJW, dengan dalam bentuk donasi buah-buahan. Untuk apa? Untuk memberikan support, semangat bagi tenaga medis yang bertugas di sana. Nah, kita sudah mengawali mulai bulan Maret yang lalu, Bapak Ibu, bergantian. Jemaat MD Malang 4, Majelis Daerah Malang 4 sudah mulai bergantian mengirimkan. Dan kita mendapatkan giliran tanggal 13 Agustus, hari Kamis 13 Agustus. Kita akan bersama-sama menghimpun apa yang ada pada diri kita. Bisa dalam wujud buah pisang. Ya, pisang buah. Ya, monggo yang kagungan pisang buah, nanti mulai tanggal 11 atau hari Minggunya menuju Kamis tanggal 13 itu sudah bisa dipul. Ya, buah pisang boleh, buah salak sing kagungan boleh. Kemudian kelapa muda, degan juga boleh. Ya, itu yang menjadi partisipasi kita untuk mendukung jemaat-jemaat di MD Malang 4
menjadi panggilan bersama untuk mengungkapkan itu dan sungguh luar biasa. Dari saudara kita di rumah sakit mendapatkan dukungan dari peran sekecil apapun dari kita untuk mereka bisa bangkit dan berikan ungkapan pelayanannya kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Mari kita siapkan diri kita untuk membangun gereja Tuhan, membangun kehidupan jemaat Tuhan yang semakin hari semakin baik, untuk mengupayakan keselamatan seperti tadi, dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat. Selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama kita akan menghimpun persembahan. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 252. Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang besar, aneka kurnia-Nya esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dan sekaligus kita akan mengakhiri pecawisan kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan nyata atas kami. Pada sore hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan sapaan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, guna kami mempersiapkan diri masuk di dalam undangan perjamuan kudus yang akan kami lakukan dan selenggarakan di tengah-tengah jemaat dengan era baru, dengan protokol yang baru, situasi yang baru, guna kami mengupayakan serta mengerjakan keselamatan yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dengan penuh kesetiaan. Kami juga perlu menjaga diri, keselamatan terkait dengan kehidupan kami di dunia ini, tetapi juga kami mengerjakan keselamatan kami yang akan menjamin dalam kehidupan kami kelak. Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu
yang sudah memimpin kami dan memberikan pengertian untuk kami sekalian. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati dengan kesembuhan pada mereka masing-masing. Juga kami mohon berkat Tuhan untuk tetap kami semua memiliki kesabaran hati di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami lakukan dengan penuh syukur tanpa bersungut-sungut, karena itu akan melahirkan dosa dan kesalahan. Bapa, kami ingin terus mengerjakan apa yang menjadi jalan keselamatan dengan penuh kesetiaan, karena kami percaya Engkau sendiri yang akan menyediakan. Di tengah-tengah ibadah, sore hari ini kami juga telah menghimpun persembahan. Sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi sarana bagi kami semua untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan demi kemuliaan nama-Mu, dan berkati seutuhnya apa yang menjadi ungkapan-ungkapan syukur kami akan semakin berarti di hadapan Tuhan. Kami akan mengakhiri pada sore hari ini, dan kami akan undur daripada ini. Tuntun sertai kami dan berkati keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah sore ini dengan nyanyian 329, Kidung Jemaat Tinggal Sertaku, bait yang pertama saja. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah sore hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga milik Tuhan dimanapun saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mekaten, ibadah sudah selesai, Gusti berkahi.